acara pertama yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Wakil Bidang Kurikulum sekaligus mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 8 Depok yang pada kesempatan ini tidak dapat bersama-sama dengan kita karena ada kegiatan di kantor Wali Kota Depok. Kepada Ibu Dr. Anda Siti Rukiah, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih, Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul walaupun masih di dunia maya, karena kalau kita kumpulkan Bapak Ibu dengan kondisi anak-anak masih belajar, kemudian kita juga sudah mendekati waktu pendaftaran, jadi kami akhirnya menyimpulkan bahwa sosialisasi kita laksanakan secara Zoom meeting supaya Bapak Ibu mendengarkannya juga jauh lebih jelas dari rumah ketimbang harus berkumpul di aula dengan kondisi penuh dan belum tentu bisa dengan jelas mendengarkan penjelasan tentang bagaimana proses pendaftaran PPDB SMA dan SMK di Jawa Barat, khususnya di Kota Depok ini. Karena itu, akhirnya kami memutuskan bahwa sosialisasi PPDB akan kita laksanakan secara Zoom meeting. Bapak Ibu, salam dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Antoni hari ini tidak bisa ikut bersama-sama dengan kita mengikuti sosialisasi karena beliau kebetulan bersamaan dengan ada rapat di Dinas Pendidikan di Wali Kota Depok untuk mengikuti kegiatan literasi religius bersama dengan dua guru agama Islam kami. Sehingga beliau meminta saya untuk menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya, disertai dengan doa, disertai dengan harapan mudah-mudahan putra-putri kita semuanya bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Bapak Ibu, sebetulnya file-file yang sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu tentang pendaftaran itu sudah cukup jelas. Tapi agar lebih jelas lagi dan Bapak Ibu juga tidak memiliki kesulitan untuk mendaftarkan putra-putrinya dengan sistem online, kami kemudian memutuskan untuk melaksanakan sosialisasi ini. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi ini Bapak Ibu bisa jauh lebih jelas lagi. Bapak Ibu sudah tidak punya lagi keraguan untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMA atau SMK negeri terdekat yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu semuanya. Tentu saja kami berharap seluruh putra-putri kita bisa mendapatkan sekolah yang terbaik, yang sesuai dengan yang diinginkan, terutama itu yang negeri. Tetapi jika ternyata Allah menghendaki lain, Bapak Ibu, jika ternyata Allah menghendaki lain dan ternyata putra-putri Bapak Ibu misalnya belum memiliki rezeki untuk mendapatkan sekolah negeri, kami mohon tetap putra-putri Bapak Ibu tetap dimasukkan ke sekolah-sekolah di sekitar wilayah Bapak Ibu, karena insya Allah sekolah dimanapun asal anak-anaknya belajar dengan baik, asal anak-anaknya bisa mengikuti seluruh pelajaran dengan baik, insya Allah itu akan menjadi jalan yang terbaik untuk mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika menentukan pilihan sekolah, silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan baik dengan putra-putrinya. Jangan sampai antara Bapak Ibu dengan putra-putrinya kemudian terjadi ketidakcocokan pilihan, sehingga akhirnya misalnya Bapak Ibu menentukan A, padahal putra-putri Bapak Ibu menentukan B dan tidak ada kesinambungan. Suatu saat mereka masuk ke sekolah itu, ke jurusan yang itu, tapi mereka melakukan dengan setengah hati, jadi takutnya itu akan berdampak yang tidak baik.
Jadi silakan didiskusikan dengan baik antara Bapak Ibu dengan putra-putrinya, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik, sekolah yang terbaik, dan bisa menjadi jalan terbaik pula untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan putra-putri kita di masa yang akan datang. Sekali lagi, kami semuanya berharap seluruh siswa-siswi SMPN 8, karena memang belum pengumuman kelulusannya Bapak Ibu, mudah-mudahan semua lulus 100% dan semua melanjutkan sekolah, baik negeri maupun swasta. Semua melanjutkan sekolah, baik negeri maupun swasta, karena nanti pada saat Bapak mengikuti pengarahan atau sosialisasi PPDB SMA SMK ini, mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita masih ada waktu mengisi berbagai berkas dan biodata sampai tanggal 6 nanti, karena tanggal 6 sudah dimulai pendaftaran yang afirmasi, jalur prestasi, dan jalur yang lainnya. Baru kemudian nanti dilanjutkan di tahap kedua, yaitu pada jalur zonasi. Sekali lagi, pilihlah sekolah dengan baik, kemudian sesuai dengan seperti apa ya istilahnya, kesempatan yang bisa putra-putri kita dapatkan. Kemudian juga setelah itu semua berkas-berkas yang diminta kita masukkan, dijujurkan, harus dengan jujur Bapak Ibu, karena nanti nilai-nilai itu juga akan dicocokkan pada saat daftar ulang dengan rapot yang ada. Jadi kalau nanti ternyata tidak cocok antara nilai yang Bapak Ibu upload, yang Bapak Ibu masukkan dengan berkas yang dikumpulkan pada saat daftar ulang, itu juga akan percuma karena akan langsung bisa dicoret dari daftar yang sudah diterima. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, ini mungkin juga nanti akan ditekankan oleh Bu Dita, jika sudah diterima harus segera daftar ulang. Jika ternyata tidak daftar ulang, maka dianggap akan mengundurkan diri. Dan jika sudah diterima tapi tidak berminat dengan apa yang diterima dan tetap ingin masuk ke tahap 2, jangan lupa untuk mencabut berkas dari sekolah yang sudah menerima, sehingga Bapak Ibu bisa masuk untuk pendaftaran di jalur di tahap yang kedua. Itu saja, sekali lagi mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan semua menghasilkan sekolah yang terbaik bagi putra-putri kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kiki atas pengarahannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja ke acara kita yang selanjutnya, yaitu materi tentang teknis PPDB khususnya di Kota Depok, karena kita masuknya ke PPDB Jawa Barat. Yang akan disampaikan oleh Ibu Aditya Istiarahma. Kepada Bu Dita, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu host dan Bapak Ibu yang lain. Saya izin mau share screen ya. Belum, masih di disable. Hah? Iya, PPD. Iya, sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah muncul tampilannya? Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu. Hari ini kami akan menyampaikan hal-hal yang menurut kami paling penting dalam masalah PPDB SMA SMK Jawa Barat, khususnya yang di Kota Depok, dan juga
sedikit secara teknis seperti apa, karena memang masih banyak orang tua yang bertanya, ini akunnya harus diapain, cara loginnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan melalui sosialisasi hari ini bisa sedikit banyak memberikan informasi yang Bapak Ibu dan anak-anak butuhkan. Oke, selanjutnya tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, ini persyaratannya. Sebenarnya secara umum persyaratannya sudah banyak yang mengetahui, tapi izinkan saya untuk menjelaskan lagi. Untuk persyaratan umum, itu yang dibutuhkan adalah ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Karena memang ijazah belum keluar dan biasanya ijazah itu akan diterima oleh siswa itu ketika anak-anak sudah mulai sekolah di SMA ataupun di SMK. Sementara surat keterangan lulus itu biasanya akan keluar pada saat pengumuman kelulusan, yaitu pada tanggal 15 Juni. Nah, jadi untuk pendaftaran, karena pendaftarannya lebih cepat, dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 untuk yang tahap 1, jadi memang dari Disdik Provinsi mengganti persyaratan umumnya menjadi kartu peserta ujian sekolah. Kartu pesertanya yang seperti apa, Bu? Kartu pesertanya yang seperti ini. Muncul ya, Bu? Oh, karena share screen ya? Oh, sorry. Muncul. Ya, kartu pesertanya yang seperti ini. Kalau untuk anak-anak reguler, anak-anak yang pagi, yang 9A sampai 9J, kartu seperti ininya yang warna pink. Dan ini dibagikan di hari pertama ujian sekolah dilaksanakan. Kemudian syarat umum yang kedua adalah akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Ini sebenarnya juga sudah dipermudah karena tahun lalu itu hanya mintanya akte lahir saja. Surat keterangan lahir itu tidak boleh katanya tahun lalu. Jadi sekarang sudah dipermudah sama Disdik Provinsi, boleh menggunakan surat keterangan lahir bagi yang akte kelahirannya mungkin belum ada atau belum selesai pengurusannya. Kemudian kartu keluarga minimal 1 tahun. Jadi kartu keluarganya itu minimal yang dikeluarkannya itu pada tanggal 6 Juni 2021. Kalau ada yang dikeluarkannya akhir Juni 2021, itu dianggapnya belum 1 tahun nanti. Atau misalnya ada yang benar-benar tanggal 7 Juni misalnya. Nah, itu bisa jadi juga kalau panitianya jeli sekali itu akan dianggapnya belum 1 tahun. Kemudian KTP. KTP ini bisa KTP salah satu orang tua atau bisa KTP kedua orang tua. Tinggal dipilih saja. Yang pasti harus KTP yang satu kakak dengan nama anaknya. Kemudian buku rapot. Buku rapot semester 1 sampai semester 5. Ini terutama untuk yang mau masuk melalui jalur prestasi rapot. Jadi kalau untuk yang mau masuk berdasarkan jalur KTM atau jalur ABK atau jalur kondisi khusus dan lain sebagainya, buku rapot itu tidak perlu diinput ke dalam web pendaftaran. Kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua atau SPTJM. Nah, ini sampai saat ini kami pun belum menerima formatnya. Biasanya yang sudah SPTJM ini akan muncul di bagian terakhir ketika anak sudah mau memilih sekolah. Jadi setelah mereka memilih sekolah, mereka mau submit, itu akan muncul dulu SPTJM. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti pas tanggal 6 pun SPTJM itu tidak muncul di website, nanti dari kami pihak sekolah akan coba membagikan yang kami punya datanya dari tahun lalu. Mudah-mudahan itu tetap bisa dipakai. Nah, untuk syarat khususnya, nah ini untuk yang mau mendaftar melalui jalur afirmasi KTM, itu yang pertama harus punya kartu-kartu
kartunya apa aja nanti halaman berikutnya, slide berikutnya akan muncul. Tapi kalau misalnya nggak punya kartu gimana, Bu? Kalau nggak punya kartu, di situ ada pilihannya tuh di web, terdaftar atau tidak di DTKS Dinsos. Bisa dicek. Kalau misal atau Bapak Ibu atau anak-anak murid bisa googling cara cek DTKS Dinsos seperti apa. Itu biasanya nanti kalau udah muncul linknya, tinggal diklik, tinggal masukin NIK-nya, nanti akan kelihatan nih terdaftar atau enggak di DTKS Dinsos. Tapi kalau misalnya tidak punya kartu, tidak punya DTKS Dinsos, kemungkinan besar sih tidak bisa melalui jalur afirmasi. Walaupun secara aturan di situ ada surat di aturan PPDB yang tahun ini ada di situ dibilang katanya bisa pakai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Tapi ada beberapa orang tua yang sudah lapor ke sekolah yang menyatakan ada beberapa kelurahan yang tidak mengeluarkan surat itu lagi. Jadi coba nanti Bapak Ibu kalau memang ada yang mau mendaftar melalui jalur KTM dicek dulu ke kelurahannya kalau memang nggak terdaftar di DTKS atau tidak punya kartu, coba ditanyakan ke kelurahannya. Kalau misalnya kelurahan bilang enggak, Bapak Ibu koordinasinya sama pihak SMA, SMK-nya. Karena kalau kami dari pihak SMP juga tidak bisa membantu apa-apa kayak gitu. Kemudian untuk jalur khusus yang afirmasi korban bencana alam atau kondisi khusus disebutnya. Nah, kondisi khusus itu ada 2. Kondisi khusus yang korban bencana alam atau korban bencana sosial. Nah, ini pembuktiannya bisa melalui surat keterangan dari RT RW bahwa Bapak, Ibu, atau anak merupakan korban dari bencana alam atau bencana sosial. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru atau afirmasi kondisi tertentu COVID-19. Nah, kalau untuk yang perpindahan tugas orang tua itu biasanya yang akan boleh melalui jalur ini tuh cuma yang polisi, yang BUMN, BUMD, atau yang angkatan. Sementara kalau pegawai swasta atau apa itu tidak diperbolehkan melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Kalau anak guru sudah cukup jelas anak guru. Kemudian kalau yang kondisi tertentu penanganan COVID ini bagi orang tua bisa digunakan untuk orang tua yang memang ditunjuk sebagai Satgas penanganan COVID dari tempat bekerjanya dan tentunya dibuktikannya dengan SK-nya, SK Satgas. Nah, kemudian yang terakhir piagam atau dokumentasi prestasi. Ini untuk yang prestasi kejuaraan. Nah, ini karena memang kondisi pandemi kita 2-3 tahun terakhir ini hampir tidak ada kegiatan kejuaraan apapun, jadi dari Disdik Provinsi itu memberikan berlakunya si sertifikat itu sampai 5 tahun ke belakang. Jadi dari anak-anak masih di kelas 5 SD, itu kalau punya prestasi yang kira-kira bisa digunakan untuk PPDB itu masih diakui. Jadi nggak harus prestasi yang diperoleh di saat SMP saja. Nah, di sini dicantumkan KK yang belum 1 tahun atau penerbitan KK baru karena ada perubahan anggota keluarga, misalnya karena yang meninggal atau ada yang kelahiran atau ada anggota keluarga yang pindah dan masuk ke KK atau keluar dari KK. Nah, itu dapat melampirkan surat keterangan dari RT, RW atau kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu misalnya karena ada yang meninggal anggota keluarganya atau ada yang lahir yang baru dimasukkan ke dalam KK atau ada anggota keluarga yang pindah dan kemudian kakaknya jadi punya baru dan kurang dari 1 tahun usianya, nah Bapak Ibu lampirkan nih surat keterangan dari RT RW lamanya berdomisili di tempat Bapak Ibu itu sudah berapa lama. Nanti dua-duanya itu yang di-scan atau di-foto dan itu yang dimasukkan ke dalam persyaratan umum. Nah, kalau misalnya ada yang numpang alamat, misalnya anak
misalnya orang tua kerjanya di luar kota, jadi anaknya tinggalnya di rumah kerabatnya, rumah saudaranya, atau yang lain sebagainya, itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. Selanjutnya ini kuota tiap jalur PPDB. Ini sebenarnya sudah diinformasikan pertama kali ke anak-anak adalah tentang ini. Untuk yang di SMA, pertama itu afirmasi. Afirmasi itu ada yang afirmasi KETM atau afirmasi ABK. Itu kuotanya sama yang kondisi tertentu tadi, yang bencana alam atau Satgas COVID-19. Nah, ini kuotanya ada 20%. Kemudian ada perpindahan tugas orang tua dan anak guru, itu kuotanya ada 5%, dan kemudian prestasi, baik prestasi rapot maupun prestasi kejuaraan, itu kuotanya ada 25%. Ini yang saya sebutkan di awal barusan ini adalah jalur-jalur yang di tahap 1 SMA, yang tanggal 6 sampai tanggal 10 pendaftarannya. Sementara zonasi, ini ada kuota sampai 50%. Tapi ini masuknya di dalam tahap 2. Di akhir Juni. Nanti jadwalnya akan muncul juga. Nah, untuk yang SMK, nah ini SMK prestasi kejuaraan 5%, afirmasi sama ABK keterangan tidak mampu, itu kondisi tertentu itu 20%. Kemudian prioritas terdekat itu 10%, ini zonasinya SMK. Jadi sebenarnya kalau di SMK itu tidak ada zonasi sebenarnya, cuma ada jalur prioritas terdekat. Jadi diutamakan bagi siswa calon pendaftar yang memang lokasi rumahnya itu berdekatan. Kemudian ada yang perpindahan tadi, perpindahan tugas atau anak guru itu kuotanya 5%. Dan kemudian ada prestasi raport. Nah, prestasi rapot ini ada 60%, tapi prestasi rapot ini kalau nggak salah juga ada dibagi dua. Ada prestasi rapot umum dan ada prestasi rapot persiapan kelas industri. Nah, ini jadwalnya tahap 1. Tahap 1 yang tadi nih ya, SMA itu afirmasi, perpindahan tugas, prestasi, rapot dan kejuaraan, itu mulainya di tanggal 6 sampai 10 Juni. Ini nih, tanggal di mana anak mulai memilih sekolah. Kalau sekarang anak sudah mulai bisa untuk input biodatanya, untuk input persyaratan umum, input persyaratan khusus, dari sekarang juga sudah bisa. Tapi untuk bisa memilih sekolahnya kemana, ini mulainya di tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni 2022. Berarti pekan depan kalau nggak salah ya. Kemudian untuk yang SMK juga Bapak Ibu bisa lihat jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, persiapan kelas industri, itu juga mulainya di tanggal 6 Juni sampai 10 Juni 2022. Nah, nanti kalau di tahap 1 ini tidak lolos, belum lolos, mau nyoba lagi di tahap 2, silakan. Tahap 2 mulai pendaftaran sekolahnya itu tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, untuk yang SMA tahap 2 itu cuma ada satu jalur zonasi saja. Dan untuk yang SMK itu juga cuma satu jalur prestasi rapot umum. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kiki, jika sudah diterima di tahap 1, tapi tidak mau, ternyata masih nggak mau, ternyata misalnya keterimanya di SMA 5 kejauhan misalnya karena di Sawangan, terus nggak mau diambil, nah itu harus mengundurkan diri. Cara mengundurkan dirinya seperti apa? Itu datang langsung ke sekolah yang sudah menerima. Kalau misalnya mau diambil, berarti tinggal daftar ulang. Tapi kalau memang tidak mau diambil, kalau sudah diterima, itu harus menarik berkas supaya bisa ikut di tahap 2. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini jadwal PPDB-nya. Tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni itu pendaftaran. Kemudian tanggal 13 sampai 15 Juninya
itu pemetaan afirmasi. Jadi pemetaan nih, jadi kayak ada yang SMK mungkin ada tes minat bakatnya, kemudian ada juga yang melaksanakan uji kompetensinya, itu semua tergantung sekolah masing-masing, tergantung SMA SMK-nya masing-masing. Atau kemudian yang daftar melalui KETM itu kan memang ada aturannya akan divisit, dikunjungi sama panitia PPDB SMA atau SMK. Nah, ini di waktu-waktu ini nih dikunjunginya oleh panitia ke rumah Bapak Ibu yang daftar melalui jalur KETM. Kemudian tanggal 16 sampai 17 Juni itu rapat intern SMA SMK-nya untuk membahas atau penetapan hasil PPDB, siapa saja yang bisa diterima, persyaratannya sudah terpenuhi atau belum, hasil dari uji kompetensinya seperti apa, tes minat bakatnya seperti apa, itu akan dirapatkan oleh pihak SMA SMK di tanggal 16-17. Kemudian di tanggal 20 Juni 2022-nya itu sudah pengumuman PPDB tahap 1. Pengumumannya bisa dilihat di mana? Bisa dilihat tetap di web yang dipakai untuk daftar. Diterima atau tidaknya bisa dilihatnya dari web yang dipakai untuk daftar. Nah, kalau yang misalnya tidak diterima, berarti kan bisa ikut yang di tahap 2. Tapi yang diterima, nah tanggal 21 sampai 22 Juni ini harus melakukan daftar ulang. Kalau memang mau diambil tuh sudah diterima, mau diambil harus daftar ulang. Kalau tidak melakukan daftar ulang, dianggapnya mundur. Kemudian untuk jadwal yang tahap 2, seperti tadi yang disampaikan, tanggal 23 sampai 30 Juni itu adalah pendaftaran untuk yang tahap 2, yang jalur zonasi untuk SMA dan prestasi rapor umum untuk yang SMK. Tanggal 1 sampai 4 Julinya itu dilaksanakan tes minat bakat, uji kompetensi, dan lain sebagainya. Tanggal 5 Julinya itu sudah penetapan hasil seleksi. Tanggal 6 Julinya itu diadakan koordinasi dengan Cadisdik wilayah. Ini dengan Cadisdik itu kantor cabangnya Dinas Pendidikan Provinsi yang ada di wilayah Depok. Kemudian 8 Julinya pengumuman tahap 2. Nih pengumuman lolos atau enggak nih di tahap zonasi atau di tahap prestasi raport. Tanggal 11 sampai 12 Julinya adalah daftar ulang. Nah, tanggal 13-15 Julinya itu sudah baik SMA maupun SMK itu sudah mulai masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Tanggal 18 Julinya itu sudah mulai tahun ajaran baru. Ini serentak biasanya SD, SMP, SMA akan mulai semua. Oke, nah ini jalur dan kuotanya. Seperti tadi yang disampaikan, untuk yang SMA, zonasi 50%, afirmasi terbagi menjadi 2, terbagi menjadi 3, afirmasi KETM 12% kuotanya, afirmasi untuk ABK, anak berkebutuhan khusus, itu ada 3%, kemudian afirmasi untuk kondisi tertentu yang tadi COVID, atau korban bencana alam, atau korban bencana sosial, itu ada 5% kuotanya. Kemudian jalur berikutnya yang perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru itu ada 5% kuotanya. Kemudian jalur prestasi itu ada 25% dan itu pun terbagi 2 menjadi prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan akademik. Sementara, nah ini untuk seleksi tahap 1-nya. Saya bahas yang SMA dulu ya Bapak Ibu ya, nanti setelah ini baru yang SMK. Nah, untuk yang afirmasi, di seleksinya itu dilihatnya pertama dari jarak. Jarak rumah dengan sekolah yang dituju. Kemudian kalau jarak ada yang sama persis, misalnya jaraknya sama-sama 400 meter misalnya. Yang akan dipertimbangkan keduanya adalah usianya. Semakin tua usianya, maka dia yang ada di posisi atas. Seperti itu. Jadi kembali lagi untuk afirmasi, baik itu KETM, ABK, atau kondisi tertentu, yang lihat pertama kali adalah jarak. Makanya Bapak Ibu, datanya masukkan sesuai KK, dan titik koordinat di webnya pun sesuai.
dengan titik rumah Bapak, Alex. biar perhitungan jaraknya pun pas tepat ya. Dan untuk perpindahan tugas orang tua atau anak guru itu sama, perhitungannya juga dilihatnya pertama kali adalah dari jarak, kemudian baru dari usia. Nah, untuk prestasi nilai rapot, ini yang dilihat adalah akumulasi nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5, semua mata pelajaran. Tapi mohon diingat Bapak Ibu dan anak-anak, yang diinput ke dalam web itu hanya nilai pengetahuan. Bukan nilai keterampilan dan bukan rata-rata dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Hanya nilai pengetahuan. Mohon maaf nih, kalau nanti ternyata ada yang curang, kan di web itu juga anak harus mengupload foto rapot. Kalau ternyata nanti ditemukan sama panitia PPDB SMA, ketidaksesuaian data, itu bisa langsung dicoret, bisa langsung didiskualifikasi, walaupun misalnya nilai rata-ratanya tinggi. Jadi yang mau masuk melalui jalur nilai rapot, yang diinput adalah nilai pengetahuannya saja. Kemudian, nah kembali lagi seleksinya, kalau ternyata nanti perhitungan nilai rata-ratanya ada yang sama nih. Nah, yang dilihat berikutnya adalah usianya. Kemudian untuk prestasi perlombaan, nah penskoran piagam 100% atau skornya dilihat 30%, kemudian ada uji kompetensinya 70%. Ini tergantung sama sekolahnya masing-masing. SMA sama SMK-nya masing-masing, mau SMA-nya masing-masing. Mau sistem seleksinya seperti apa? Apakah cukup hanya dari piagam saja? Berarti skornya diambil 100% dari piagam, atau akhirnya piagam hanya dapat skor 30%, 70%-nya lagi anak harus ada uji kompetensinya. Itu tergantung sama SMA-nya. Kalau ternyata skornya sama, kembali lagi yang akan dilihat adalah usianya. Nah, untuk yang tahap 2, yang zonasi, itu yang dilihat pasti jarak. Semakin dekat jaraknya dengan sekolah pilihan, kemungkinan untuk diterimanya semakin besar. Kemudian kalau jaraknya ternyata ada yang sama, kembali yang akan diperhitungkan sama sekolah, sama SMA adalah usia. Nah, ini untuk yang SMK. Tadi afirmasi sama ya dengan yang SMA, KTM 12%, ABK 3%, kondisi tertentu 5%. Nah, di SMK itu ada jalur prioritas terdekat, itu kuotanya ada 10%. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua atau anak guru, itu kuotanya ada 5%. Nah, untuk prestasi, 65% nih paling besar, tapi dibagi dua. Ada prestasi umum, ada prestasi rapot, itu 60%, dan ada prestasi kejuaraan 5%. Prestasi rapot 60% itu pun dibagi lagi menjadi dua. Ada yang persiapan kelas industri 35%, ada yang rapot umum 25%. Ini seleksinya. Sebenarnya rata-rata sama, hampir dengan yang SMA. Untuk afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua, itu yang akan dihitung pertama kali sebagai tahap seleksinya itu adalah jarak rumah dengan sekolah pilihan. Kalau ada yang sama, baru akan dilihat usianya. Yang mana yang lebih tua dari anak-anak yang sama ini jaraknya. Kemudian untuk prestasi kejuaraan juga sama, dari skor piagam. Kalau skornya sama, dari usia. Persiapan kelas industri, nah ini dari akumulasi rata-rata nilai rapot 5 mata pelajaran tiap semester. Ini akumulasi rata-rata kalau yang di SMK ini cuma ngambilnya 5 mata pelajaran. 5 mata pelajaran inti. Kalau yang tadi kan semua mata pelajaran kalau yang di SMA. Kalau yang ini hanya 5 mata pelajaran dan sama, tetap hanya nilai pengetahuannya saja. Terus nanti baru akan ada pembobotan, ada persyaratan khusus dan lain sebagainya.
Kemudian kalau untuk prestasi nilai rapot umum, nah ini pemeringkatan nilai rata-rata sama juga dari semester 1 sampai semester 5, tapi mapelnya mapel kelompok A, berarti ada 7 mata pelajaran. Mulai dari agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, ini dihitungkan. Kalau yang ini tadi yang 5 mata pelajaran itu apaan aja? 5 mata pelajaran itu hanya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, ini banyaknya pilihan sekolah yang bisa Bapak Ibu ambil sesuai dengan jalurnya. Misalnya, untuk afirmasi, KTM, ABK, dan kondisi tertentu itu bisa memilih 2 SMA negeri. 2 SMA negeri atau 1 swasta. Dan 1 swasta. Tapi 1 swasta ini opsional. Bapak Ibu bisa isi atau enggak diisi juga nggak apa-apa. Gitu. Kemudian kalau untuk SMK, 1 SMK negeri atau 1 SMK swasta. Atau 1 SMK tapi dengan 2 program keahlian. Sementara untuk perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru, ini baik yang luar zonasi ataupun dalam zonasi, itu 1 SMA negeri. Dan opsionalnya 1 swasta. Kemudian kalau untuk yang SMK dengan jalur yang sama seperti itu, 1 SMK negeri atau 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. 2 jurusan, jadi boleh milih 2 jurusan. Nah, prioritas terdekat di SMA itu tidak ada. Untuk di SMK dengan jalur prioritas terdekat, itu Bapak, Ibu, dan anak-anak punya kesempatan untuk memilih sekolah 1 SMK negeri atau 1 SMK swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Kemudian untuk prestasi, untuk yang nilai rapot itu boleh memilih bisa memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. Opsional juga ya pilihan mau diisi atau enggak, yang swastanya terserah. Tapi kalau untuk prestasi kejuaraan dia hanya bisa memilih 1 SMA negeri. Kemudian untuk yang SMK yang persiapan kelas industri, sama aja nih SMK yang persiapan kelas industri bisa milih 1 SMK negeri atau swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nilai rapot umum bisa milih 2 SMK negeri atau 1 swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Dan untuk melalui jalur kejuaraan itu bisa memilih sama 1 SMK negeri atau swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Dan kemudian jalur terakhir yang zonasi, yang SMA, ini prioritas utama terdekat adalah yang masih ada 1 zonasi dengan sekolah tujuannya. 1 zonasi itu biasanya 1 kelurahan. Nah, itu bisa memilih 2 SMA negeri, 1 swasta. Atau 1 kecamatan, maaf. Dalam zonasi itu 1 kecamatan. 2 SMA negeri atau swasta. Kalau yang rumahnya di Tugu, pilihannya berarti cuma SMA 13. Itu pun masih jauh ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya bilang, persyaratan bagi KTM. Ini kartu-kartu yang bisa digunakan untuk pendaftaran melalui jalur KTM. Ada kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Sejahtera, kartu Indonesia Sehat, kartu Program Keluarga Harapan, kartu Beras Sejahtera, kartu Sembako Murah. Kalau nggak punya kartu, cek di sini terdata atau tidak di DTKS. Kalau nggak terdata juga, bisa minta ini, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang perlu disiapkan untuk tiap jalur. Untuk jalur ABK, dipersiapkannya surat hasil pemeriksaan psikolog, atau dari rumah sakit, ini untuk anak-anak yang mungkin mempunyai kondisi kesehatan tertentu. Jadi hasil pemeriksaannya seperti apa. Ya, contohnya di SMP 8 kan pernah ada yang
siswa ABK-nya itu punya sakit jantung. Jadi memang mau nggak mau nih ada khususannya terutama di pelajaran olahraga, berarti dia tidak boleh aktivitas fisik yang terlalu berat. Gitu. Kemudian yang kedua, surat keterangan dari sekolah menyatakan siswa merupakan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini bisa diminta sama orang tua ke tata usaha. Kemudian surat rekomendasi. Nah, ini saya langsung cantumkan dari RCI karena kalau di SMP 8 kita bekerja samanya dengan Lembaga Psikologi Raja Wali Konseling Indonesia. Nah, ini untuk para orang tua yang memiliki siswa berkebutuhan khusus, itu sudah ada grupnya ya, dan sudah didata oleh Ibu Tina selaku psikolognya, tujuan-tujuan sekolahnya. Kemudian untuk, jalur kondisi tertentu. Nah, ini tadi. Ini bagi siswa yang orang tuanya memiliki surat tugas penanganan COVID dari tempat bekerja orang tua. Nah, ini nanti suratnya, surat tugasnya itu di scan atau di foto, nanti diupload ke dalam web pendaftaran. Nah, bagi siswa atau keluarganya yang termasuk ke dalam korban bencana alam dan atau bencana sosial, nah ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Sama nanti difoto atau di scan dan nanti di-upload ke dalam web pendaftaran. Tadi yang ABK juga sama ya. Kalau ini sudah ada surat-suratnya, nah ini di-scan, di-upload ke dalam web pendaftarannya. Lanjut ke jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Nah, untuk perpindahan tugas orang tua, nah ini biasanya polisi, angkatan, pegawai BUMN atau BUMD. Dibuktikannya itu dengan surat pemindahan tugas, sama di-scan atau difoto, dan kemudian di-upload. Dan nanti ada data yang harus diisi. Kemudian, anak guru ini harus menyiapkan surat tugas pengajar dari kepala sekolah dan sertifikat pendidik. Tapi sertifikat pendidik ini opsional jika ada, karena memang belum semua guru di Depok itu sudah menerima, sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian untuk prestasi rapot SMA, nah ini nilai pengetahuan dari semua mata pelajaran 11 mapel dari semester 1 sampai 5. Nah, ini langsung diinput ke webnya. Anak-anak punya akses untuk menginput sendiri. Tapi sekali lagi jangan sampai salah input. Yang diinput adalah nilai pengetahuan. Kemudian foto rapot. Nah, foto rapot yang bagian nilai pengetahuannya. Jadi kan rapot biasanya kalau menerima rapot itu kan ada 4 halaman ya. Halaman pertama ada deskripsi sosial spiritual, halaman kedua ada nilai pengetahuan, halaman ketiga ada nilai keterampilan, dan bagian terakhir yang ada catatan dari Wallace dan lain sebagainya. Nah, yang kamu foto itu yang bagian nilai pengetahuan atau yang halaman 2. Nah, itu nanti fotonya atau hasil scanannya itu juga harus diupload. Ada tempatnya. Nah, ini catatan tambahan. Di dalam web itu tercantumnya adalah nilai prakarya. Nah, tapi kelas 9 kita kan belajarnya informatika, dan itu nggak hanya di SMP 8 ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa sekolah yang memang kelas 9-nya itu nggak belajar prakarya, belajarnya informatika. Jadi nanti yang diinput ke dalam nilai prakarya adalah nilai informatika yang tercantum di dalam rapot. Nah, untuk nilai mulok, di situ ada tuh keterangannya nilai mulok. Nah, nilai mulok itu masukinnya nilai bahasa Sunda. Karena mulok Depok itu bahasa Sunda untuk sekolah-sekolah negerinya. Kemudian jalur rapot umum. Nah, ini untuk yang SMK. Yang tadi rapot umum itu menginput nilai pengetahuan dari 7 mata pelajaran kelompok A semester 1 sampai semester 5. Sama dia juga disuruh foto juga rapotnya. Sama yang difoto adalah yang halaman nilai pengetahuan saja. Kemudian untuk yang persiapan kelas industri, menginput di webnya menginput nilai 7 mapel dari kelompok A. Tapi ini sudah ditanyakan ke panitia SMA SMK. Walaupun yang diinput adalah 7 mapel, namun yang akan diperhitungkan bobot nilainya hanya 5 mapel inti.
Jadi walaupun yang diinput dari pendidikan agama sampai bahasa Inggris, tapi yang akan diperhitungkan bobot nilainya hanya dari mapel bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris. Dan sama mengupload foto rapot bagian nilai pengetahuan. Nah, apa sih bedanya persiapan kelas industri dengan yang lain? Jadi ada beberapa jurusan di SMK itu yang masuk ke dalam kategori persiapan kelas industri. Dan tidak semua SMK jurusan yang ada di SMK di Depok itu masuk ke dalam persiapan kelas industri, nggak semuanya. Nah, ini jurusan-jurusan yang masuk ke dalam persiapan kelas industri. Bapak Ibu bisa lihat ini di halaman 47-48 dari PDF yang sudah pernah dibagikan di grup kelas mengenai PPDB Jawa Barat. Kemudian, nah, untuk prestasi kejuaraan. Prestasi kejuaraan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional atau nasional atau provinsi atau kabupaten dengan kriteria juara internasional atau Asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 berjenjang. Ini bisa langsung diterima kalau punya punya sertifikat dengan kriteria ini nih, juara 1 nasional atau juara Asia 1, 2, 3 atau juara internasional 1, 2, 3 itu bisa langsung diterima di SMA-nya. Selain kejuaraan internasional Asia 1, 2, 3 dan juara nasional 1 berjenjang, diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan. Nah, ini skor prestasinya ada juga di file PDF yang sudah pernah diberikan. Bapak Ibu bisa cek di bagian lampiran, bagian belakang. Nah, itu di situ ada jelas juara apa, tingkat apa, itu skornya berapa, di situ tercantum. Kemudian, nah ini. Berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Kemudian diperhitungkan salah satu jenis prestasi dari cabang atau bidang kejuaraan yang diperoleh. Diutamakan prestasinya yang berjenjang. Kemudian diperoleh selama menjadi siswa SMP atau sederajat atau paling lama 5 tahun. Paling cepat 6 bulan saat pendaftaran. Jadi paling lama 5 tahun tuh berarti waktu anak kelas 5 SD atau paling cepat 6 bulan dari saat pendaftaran. Berarti paling enggak terakhir itu berarti November atau Desember 2021. Kalau udah 2022, sertifikatnya tertanggalnya 2022 itu sudah tidak bisa digunakan. Kemudian kejuaraan diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten kota, provinsi atau nasional yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten kota, provinsi atau nasional atau melibatkan lembaga atau instansi atau organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Jadi kalau misalnya juaranya cuma tingkat sekolah, ya itu nggak bisa dipakai. Juaranya tingkat kecamatan, itu juga nggak bisa dipakai. Kemudian misalnya juaranya antar klub. Nah kalau misalnya klubnya apa ya? Klubnya bukan klub-klub yang memang dimiliki oleh pemerintah atau yang tidak relevan dengan prestasi yang dicapai, itu juga tidak bisa dipakai. Kemudian kejuaraan tingkat internasional yang diakui oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga, instansi, atau organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Ini sama aja, cuma dengan yang tadi dijelaskan yang awal, yang kabupaten, kota, dan lain sebagainya, cuma ini yang tingkat internasional juga harus yang secara resmi diadakan oleh pemerintah atau oleh organisasi resmi cabang olahraganya atau bidang olahraganya. Suara saya makin pelan nggak, Bu Dian? Enggak. Nah, ini perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini nih yang OSN, O2SN, FLS2N, LCSPN, Lomojari,
Kalau mau jadi, kayaknya selama pandemi udah nggak pernah ada ya. Kemudian ya ini lomba-lomba yang diadakan biasanya secara resmi oleh kementerian atau oleh pihak dinas pendidikan. Nah, kemudian ini lomba yang diselenggarakan di luar kementerian, tapi yang bidang-bidangnya bisa digunakan untuk prestasi kejuaraan. Mungkin yang di bidang sains, teknologi tepat guna, seni budaya, olahraga, atau tentang kepramukaan, tentang keagamaan, bela negara, PMR, literasi, bahasa. Bisa dibaca lebih lengkap ya Bapak Ibu di panduannya di Juknisnya. Nah, untuk yang agama Islam, terutama ini untuk yang agama Islam, itu yang hafiz Quran, nah, kalau nggak salah kayaknya ada beberapa hafiz Quran di angkatan 38 ini, itu bisa menggunakan hafalannya untuk bisa masuk ke dalam SMA atau SMK dengan jalur kejuaraan. Nah, ini untuk yang hafiz Quran punya skornya seperti ini. Dia hafal 3 juz itu sudah setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten kota. Hafal 4 sampai 6 juz itu setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi. Hafal 7 sampai 10 juz itu sudah setara dengan juara 1 tingkat nasional. Dan ini yang tadi sudah tercantum ya, juara 1 tingkat nasional itu sudah pasti langsung diterima. Atau yang hafal 11 sampai 30 juz itu setara dengan juara 1 tingkat internasional. Cara pembuktiannya seperti apa? Bapak Ibu dengan anaknya yang penghafal Quran yang mau daftar ke SMA SMK datang ke Kemenak Kota Depok, setor hafalan di sana, nanti sama Kemenaknya akan dibuatkan surat keterangan. Nanti surat keterangan itu yang diupload sebagai ini kejuaraan, syarat kejuaraan. Jadi seperti itu yang Bapak Ibu putra putrinya penghafal Quran bisa dicoba ya. Nah, untuk prestasi kepramukaan ini panjang kalau saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu bisa cek di Juknis di halaman 68-69 itu terkait dengan prestasi kepramukaan. Karena mungkin ada siswa Bapak Ibu yang mengikuti kejuaraan atau kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bisa dijadikan sebagai prestasi kejuaraan untuk masuk ke SMA atau ke SMK. Nah, ini untuk daftar ulang. Daftar ulang langsung di sekolah tujuan, berarti langsung di SMA atau di SMK-nya, atau bisa juga online ke alamat website sekolah. Website SMA atau SMK ya Bapak Ibu ya, jadi jangan dibuka website pendaftaran, apalagi website SMP 8 Depok, karena nggak akan ada laman untuk daftar ulangnya. Jadi mesti datang ke sekolah atau online ke website SMA atau SMK-nya. Kemudian yang perlu dibawa, pertama siapkan dokumen persyaratannya. Berarti semua yang Ibu punya, yang Ibu upload, yang Bapak Ibu upload ke dalam web, itu disiapkan berupa berkas print out-nya gitu, bukan filenya, tapi misalnya kakak kan yang diupload berarti fotonya. Nah, Ibu bawa kakaknya ke sana, bawa aktenya ke sana, bawa kartu peserta ujiannya ke sana. Nah, itu harus tuh bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Kemudian bukti tanda terima. Nah, kalau misalnya di web pendaftaran, setelah Bapak Ibu mendaftar sekolah dan kemudian ketika pengumuman itu diterima, itu nanti ada pilihannya tuh di dalam website pendaftarannya, cetak bukti tanda terima. Nah, itu harus Bapak Ibu print. Nah, itu kan dijelas. Dicetak dari website PPDB setelah pengumuman penerimaan ya. Nah, bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal tanpa informasi apa-apa dianggap mengundurkan diri. Misalnya, tidak mendaftar ulang
karena sakit tidak bisa mendaftar ulang, tapi tidak memberikan informasi apa-apa ke pihak SMA atau SMK, nah itu dianggapnya mengundurkan diri. Bagi calon peserta didik yang diterima di tahap 1 tetapi tidak diambil, untuk mendaftar ke tahap 2 harus mengundurkan diri di sekolah penerima. Ambil berkasnya, datang ke sekolah penerima, bilang mau mengundurkan diri, mau ikutan di tahap 2. Nah, kalau ada permasalahan, mudah-mudahan sih PPDB-nya lancar-lancar saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada permasalahan, ada kendala atau seperti apa, penyelesaian pertama itu adalah di satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini terutama adalah satuan pendidikan sekolah tujuan, SMA atau SMK-nya. Ini bisa masalah tentang kelengkapan administrasi, atau misalnya ada kesalahan input data, atau misalnya titik koordinat, atau nggak bisa buka website PPDB, dan kemudian misalnya daftar ulang susah, nah itu bisa datang langsung ke satuan pendidikannya. Kalau misalnya nggak selesai juga di satuan pendidikannya, bisa ke KCD 2, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Nah, ini bisa masalah pendaftar dari luar provinsi, misalnya ada anak yang sekolahnya di Jakarta, kan berarti dia nggak punya akun untuk daftar di PPDB Jawa Barat. Nah, itu bisa ke KCD 2 atau bisa juga datang ke sekolah tujuan sebenarnya. Kemudian gangguan atau pelanggaran di tingkat satuan pendidikan merasa tidak terfasilitasi oleh satuan pendidikan untuk permasalahannya, bisa lapor ke KCD 2. KCD 2 itu ada di mana? Kalau nggak salah KCD 2 kita itu masih ada di wilayah Bogor. Kabupaten Bogor. Nanti alamat resminya seperti apa? Nanti bisa cari di Google atau nanti coba kami cari informasi lengkapnya, nanti kami informasikan juga ke orang tua. Kemudian kalau nggak selesai juga berarti bisa bawa ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang ada di Bandung. Nah, ini waktu pengaduannya, penyampaian pengaduan atau permasalahan atau kesalahan input yang disampaikan ke Satuan Pendidikan atau KCD atau Dinas Pendidikan Provinsi itu paling lambat diselesaikan 3 kali 24 jam pada masa verifikasi pada setiap tahap PPDB. Maaf. Ya, syarat penyampaian pengaduannya yang pertama, yang melapor itu harus orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi jangan diwakilin ke siapa-siapa. Kalaupun emang orang tua nggak bisa sama sekali untuk datang ke tempat untuk melapor, boleh diwakili oleh wali, tapi harus dilengkapi dengan surat kuasa. Harus bawa surat kuasa dan itu ditandatangani di atas materai. Kemudian menyerahkan atau mengupload fotokopi identitas pelapor KTP, mengisi formulir pengaduan, menyertakan foto bukti permasalahan atau diupload ke media layanan pengaduan. Media layanan pengaduan ya Bapak Ibu, bukan media sosial. Jadi segala sesuatunya itu diselesaikan dulu sesuai dengan alurnya. Saya yakin kalaupun ada permasalahan, insya Allah di satuan pendidikan bisa diselesaikan. Baik, itu saja. Kalau ada informasi lebih lanjut yang Bapak Ibu butuhkan, itu bisa bertanya ke call center, tapi memang call center SMP 8 itu hanya bisa dihubungi melalui WA dan hanya di hari dan jam sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada yang WA jam 5 nggak dibales-bales, ya itu Bapak Ibu mesti tunggu sampai besok pagi jam 7 selama masih hari kerja. Kalau ternyata Bapak Ibu WA-nya jam 5 sore hari Jumat, Bapak Ibu nunggunya sampai hari Senin. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita atas arahan dan penjelasannya. Saya sudah cukup jelas ya, tapi di kolom chat masih banyak sekali pertanyaan. Kita akan coba baca satu-satu. Kita mulai dari yang paling atas ya.
Walaupun tadi saya lihat ada beberapa yang sudah dijelaskan, tapi ditanyakan kembali. Baik, nanti mungkin yang akan menjawab bisa Bu Kiki. Waalaikumsalam. Maaf, dia saya baru selesai ngomong. Baik, yang pertama adalah Assalamualaikum dari Eva. Assalamualaikum, tanggal berapa rapot dibagikan? Bu Kiki mungkin bisa bantu jawab. Saya yang jawab, kemudian langsung jawab satu-satu. Satu-satu karena soalnya pertanyaannya beda-beda. Oh iya, baiklah. Kapan rapot dibagikan? Kemungkinan besar rapot akan dibagikan bersamaan dengan dibagikannya pengumuman kelulusan, Bapak Ibu. Jadi pengumuman kelulusan itu pun rapot semester 6. Karena kebetulan kalau untuk pendaftaran kan hanya menggunakan rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi memang belum digunakan untuk proses pendaftaran. Jadi mudah-mudahan kita sudah proses pengeprintan, Bapak Ibu sudah on proses, sudah rapi. Mudah-mudahan bisa kita bagikan bersamaan dengan pembagian surat keterangan kelulusan di tanggal 15 atau tanggal 16. Itu Bu Dian, terima kasih. Baik, Bu Kiki. Ibu dan Bapak yang mengikuti kegiatan ini mohon perhatiannya agar nanti jawabannya bisa disimak. Mungkin yang Ibu dan Bapak ingin tanyakan sudah terjawab sebelumnya. Jadi supaya tidak bolak-balik pertanyaannya ya. Yang pertanyaan kedua, selain jalur prestasi lewat rapot, apakah ada jalur zonasi tanpa persyaratan nilai, Bu? Mangga, Bu Dita. Selain jalur prestasi lewat raport, adakah jalur jalur zonasi tanpa persyaratan nilai? Jalur zonasi memang tanpa persyaratan nilai, Bu, karena yang dilihat jarak dari rumah sampai ke sekolahnya. Jadi yang benar-benar perlu diperhatikan itu adalah titik koordinatnya, jangan sampai salah menempatkan titik koordinat rumah, karena perhitungannya dari situ. Jadi yang menggunakan nilai itu benar-benar hanya jalur prestasi rapot. Kalau untuk yang SMA ya, Bu. Tapi kalau untuk yang SMK itu ada jalur persiapan kelas khusus dan jalur rapot umum. Nah, tapi kalau zonasi memang tanpa persyaratan nilai. Baik. Selain prestasi lewat rapot, tadi sudah ya. Assalamualaikum. Kalau ikut jalur zonasi terdekat, berkas bisa masuk tahap 1 enggak ya? Setahu saya berkas yang dimasukkan ke tahap 1 itu hanya yang ingin melaksanakan pendaftaran di tahap 1. Kan gitu, Bu Dita. Tapi ada yang di data umum itu kan Ibu dan Bapak sudah memasukkan titik koordinat. Ya kan? Nah, titik koordinat itu yang nanti akan dipakai untuk persyaratan atau masuk di pendaftaran di jalur zonasi. Mungkin dijelaskan lagi, Brit. Iya, kalau untuk upload persyaratan umum ataupun kelengkapan biodata itu sudah mulai bisa dari sekarang, walaupun misalnya Bapak Ibu mau ikutannya nanti yang di tahap 2. Nggak apa-apa, itu tetap masukin sekarang untuk yang biodata sama persyaratan umumnya. Nah, sementara untuk persyaratan khususnya, itu memang belum ada jalur zonasi di fitur itu belum ada. Itu mesti nunggu sampai nanti tahap 2-nya mau dimulai, baru akan muncul fitur untuk masukin persyaratan khusus jalur zonasi. Nah, syaratnya apa saja? Sama kami juga belum bisa melihat tuh harus input apa lagi. Apakah cukup dengan persyaratan umum karena kakak sudah di-input di sana, atau ada kelengkapan berkas lagi untuk jalur zonasi, itu sama kami juga belum punya informasi itu dan belum bisa mengakses itu juga. Baik. Jadi memang Ibu dan Bapak, kami dari sekolah juga tidak bisa memberikan gambaran yang jelas karena khawatir informasi yang kami berikan itu adalah yang berlaku di tahun sebelumnya. Kadang setiap tahun itu suka ada perubahan, jadi nanti kita lihat saja ya Ibu dan Bapak ya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan jika ada Ibu dan Bapak yang punya informasi terbaru yang bisa di-share di grup orang tua murid atau mungkin di-share ke kami. Kemudian untuk pakai KTM nilai rapot juga jadi penentu masuk sekolah atau tidak ya Bu?
Enggak, Bu Dita. Tidak, Ibu. Untuk tahun ini, nah ini saya sedikit memberikan gambaran ya Bapak Ibu ya. Kalau tahun lalu, kami pihak SMP itu menginput nilai rapot seluruh siswa. Mau jalur apapun yang dia pakai, mau jalur apapun yang dia coba untuk dia daftar, tapi kami pihak SMP itu menginput nilai seluruh siswa. Tapi tahun ini ada perubahan. Nilai rapot itu benar-benar hanya digunakan bagi jalur-jalur yang membutuhkan nilai rapot. Yang tadi prestasi rapot untuk yang di SMA, dan kemudian dan rapot umum untuk yang di SMK. Untuk yang lainnya, KETM, ABK, perpindahan tugas orang tua, kondisi tertentu, bahkan prestasi kejuaraan juga itu sudah tidak lagi menginput nilai rapot. Jadi nilai rapot tidak dijadikan sebagai dasar seleksi untuk jalur-jalur yang lainnya, enggak, hanya khusus bagi yang prestasi rapot saja. Ya, baik, itu tadi yang saya sampaikan juga bahwa setiap tahun memang selalu ada perbedaan atau penyempurnaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk surat tanggung jawab orang tua saat formatnya sudah keluar, apakah akan diberitahukan ke siswa secara umum atau kita harus nanya ke TU? Kan ada ya. Biasanya nanti akan dikasih tahu ya. Ya, insya Allah Bapak Ibu, kalau kami mendapatkan informasi apapun terbaru yang kaitannya dengan kepentingan anak, kami pasti akan langsung menginformasikan ke anak melalui grup-grup kelasnya. Tapi bisa jadi juga justru malah karena sekarang kita semua punya akses yang sama ke website PPDB itu, bisa jadi justru malah kami belum menerima informasinya, tapi di website pendaftar, di website anak itu udah muncul surat itu gitu. Jadi rajin-rajin aja ngeceknya kayak gitu. Tapi intinya kalau kami ternyata sudah punya, kami sudah dapat formatnya, bahkan sebelum pendaftaran dimulai sekalipun, tapi kami sudah ada formatnya, akan kami informasikan ke anak-anak. Baik. Ini ada informasi dari Khadijah. Informasi saja, seminggu lalu saya datang ke SMA 2 untuk pengecekan berkas. Untuk KTP diminta ayah dan ibu, karena file yang bisa dimasukkan hanya satu, jadi KTP kedua orang tua di-scan dijadikan satu file. Kurang tahu juga SMA yang lain begitu atau tidak, tapi untuk berjaga-jaga saja untuk mengurangi kegagalan karena berkas. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Khadijah atas informasinya. Ini mungkin bisa digunakan untuk seluruh orang tua. Jadi KTP yang di-upload itu KTP ibu dan bapak. Jadi bisa ya Bu ya, nanti di-scan, kemudian digabung menjadi satu file. Dan maksimalnya itu di 1 mega. Jadi kalau lebih dari 1 mega, mohon dikompres dulu filenya. Dikompresnya di internet ya Bu, bukan pakai ARS. Kemudian tambahan sedikit Bu Dian. Ya, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya ke Khadijah dan orang tuanya untuk informasi ini. Nah, untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah mengupload KTP kemarin dan KTP-nya cuma mengupload salah satu, misalnya KTP ayahnya saja atau KTP ibunya saja, nggak usah panik. Masih bisa diupdate datanya. Jadi, saya khawatir udah dapat informasi seperti ini, kemudian orang tua yang udah pada upload panik. Kemarin kita udah, ini masih bisa diubah datanya. Datanya belum dikunci sama panitia PPDB SMA, jadi kalau ada perubahan data, upload berkas lagi yang terbaru, yang lebih jelas lagi tampilannya atau lain sebagainya, itu masih bisa. Ya, termasuk juga titik koordinat ya Bu ya. Kalau misalnya titik koordinatnya Ibu pastikan titik koordinat yang ada di data informasi umum yang ada di PPDB akun anak Ibu dan Bapak itu betul-betul pas gitu. Karena kemarin saya lihat di titik koordinat anak saya, itu ternyata belum pas koordinatnya, akhirnya harus saya update dan sudah diperbarui. Ya. Kemudian yang dimaksud rapot persiapan kelas industri itu bagaimana ya? Tadi sepertinya udah dijelaskan ya, Rita. Mau dijelaskan lagi? Atau boleh dibaca aja di PDF-nya? Bu, izin Bu, mau bertanya Bu. Ya, sebentar Mama Indina ya.
Untuk ya gini aja Bapak Ibu, rapot persiapan kelas industri itu Bapak Ibu bisa pelajari lagi dari PDF yang sudah pernah diberikan, atau mungkin nanti PDF yang sudah kami rangkum yang tadi ditampilkan itu juga bisa kami share ulang ke grup kelas anak. Kalau ternyata tetap masih ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, bisa ditanyakan lagi, bisa via WA juga. Anak-anak punya nomor saya kok. Atau nanti rekaman ini insya Allah kita akan share juga di YouTube sekolah supaya Ibu dan Bapak bisa melihat ulang rekaman dari pertemuan Zoom meeting kita kali ini. Ini mau diselesaikan dulu atau mau buka pertanyaan, Bu Dita, Bu Kiki? Karena masih banyak juga ini yang belum dibaca. Diselesaikan di chat dulu aja, Bu Dian. Oke, baik. Kita lanjut ya, mohon bersabar ya Ibu dan Bapak ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaannya yang sama dengan yang di chat gitu. Betul. Ibu bertanya, jadi untuk jalur zonasi baru bisa diinput datanya mulai di tanggal 23 Juni 2022. Betul ya? Seperti yang tadi dijelaskan, memang nanti akan dibuka fiturnya itu sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Bu, maaf mau bertanya, kalau semisal tahap pertama masuk tapi kita nggak mau, kalau nggak mau kenapa daftar Bu? Tapi pada saat tahap kedua tidak masuk, bisa ambil yang tahap pertama lagi tidak Bu? Sepertinya tidak bisa karena seperti yang tadi dijelaskan Bu Dita, ketika kita mau sudah diterima di tahap pertama dan dia mau daftar di tahap kedua, dia harus menarik berkas dulu ke sekolah yang menerima anak Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa double-double Bu ya, kasihan sama yang lain yang belum dapat di tahap 1. Kemudian, maaf Bu, setelah kita menginput persyaratan khusus dan umum dari PPDB Jabar, lalu selanjutnya gimana ya Bu untuk jalur nilai rapot? Selanjutnya ditunggu saja, kalau menurut saya ditunggu sampai tanggal 6 ketika fitur untuk pendaftaran sudah dibuka, nanti kita Ibu dan Bapak tinggal melanjutkan saja apa yang ada di sana. Yang pasti hingga tanggal 6 mohon dipastikan semua data yang ada di akun PPDB anak Bapak dan Ibu sudah betul semua. Mohon dicek ulang dengan teliti, perlahan-lahan semuanya, mulai dari awal nama siswa sampai kepada mengupload nilai untuk yang jalur prestasi nilai rapot. Bu, maaf, kartu keluarga dikeluarkan tanggal 17 Januari tahun 2012. Bisa nggak? Tentu bisa, Bu. Karena sangat bisa itu. Ya, paling telat itu adalah di 1 tahun sebelum tanggal 6 gitu ya Bu Rita ya, tanggal 6 Juni. Jadi paling telat itu dikeluarkan tanggal 5 Juni tahun 2021 ya. Nah ini ada pertanyaan lagi tadi melalui WA ke saya sekalian nih mumpung lagi ngomongin kakak. Seandainya tadi juga sepertinya ada yang bertanya, seandainya kakak itu sedang diperbarui karena ada update data. Kemudian kan dikeluarkan kakak baru. Nah, itu kan tanggal kakaknya itu jadi kakak yang terakhir. Nah, itu gimana, Bu? Itunya. Solusinya seperti itu. Dilengkapi dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang menjelaskan kalau sudah berdomisili di situs berapa lama. Oke. Cuma lebih aman lagi kalau kakak lamanya bisa dilanjutkan ya. Iya. Jadi nanti kalau ternyata memang kondisinya seperti itu, berarti yang harus di-scan itu 3 file aja. File kakak baru, file surat domisili, sama file kakak lama. Kalau kakak lamanya nggak ada, karena misalnya udah nggak sempat fotokopi, tapi kakak lamanya udah ditarik gitu. Karena bikin kakak baru, ya paling nggak 2 surat tadi. Si surat domisili sama si kakak barunya itu dijadikan dalam 1 file. 1 file, oke. Dan besarannya harus di bawah 1 mega ya. Kemudian yang berikutnya ini sudah dijawab ya, untuk upload 1 mega. Kemudian dapat info kabarnya bisa daftar sekolah online, datang ke sekolah langsung yang dituju dan online. Apakah benar begitu, Bu? Bisa daftar secara online, datang ke sekolah langsung yang dituju. Oh, offline maksudnya. Offline maksudnya, Bu. Ya. Daftar secara offline, datang ke sekolah langsung yang dituju dan online. Apakah benar begitu? Setahu saya daftar secara offline langsung ke sekolah tujuan. Pendaftarannya tetap online, tapi di sekolah tujuan. Ya. Untuk informasi saja, Bapak dan Ibu, kemarin saya sempat ke SMA 2. Di SMA 2 itu disediakan beberapa PC di sana,
Jadi Ibu dan Bapak yang berkesulitan untuk mendaftar secara online di rumah dan masih bingung, bisa datang ke SMA 2 atau mungkin SMA-SMA lain yang negeri di Kota Depok. Itu menyediakan beberapa PC yang nanti akan diarahkan oleh petugas yang dari SMA tersebut gitu ya. Kalau misalnya nanti bingung mau daftar online sendiri dari rumah tapi masih bingung mau bagaimananya, bisa datang langsung ke sekolah SMA negeri yang ada di Kota Depok. Apa? Datang ke SMP. Ibu maaf kalau tahap pertama bisa ikut prestasi rapot dan kejuaraan sekaligus, bisa tidak bisa Ibu. Jadi harus ditentukan mau mengikuti jalur yang mana karena sama-sama di tahap 1. Ya, jadi istiqoroh dulu ya Bu ya, mau ikut ke jalur yang mana. Bagi Ibu jika ada kesalahan di nama kakak, mau diperbaiki Oni sudah ya. Usia kakaknya lebih baru, terus bagaimana? Soalnya namanya tidak singkat. Ini tadi sudah dijawab dengan berita ya. Jadi dilampirkan saja untuk kakak barunya dengan namanya sesuai dengan RT, kemudian lampirkan surat keterangan domisili dari RT. Bu maaf, mau bertanya kalau ingin daftar di sekolah secara bersamaan, kalau tadi sudah dijawab. Tidak bisa ya. Kalau tahapnya sama, dia hanya bisa mendaftar di satu jalur. Walaupun nanti ada jalur tertentu yang bisa memilih 2 sekolah. Itu kan ya, jalur prestasi rapot, itu Ibu bisa mendaftar di 2 sekolah. Tapi kalau misalnya Ibu mau mendaftarnya 2 jalur dalam satu tahap, itu tidak bisa. Bu, kenapa di Tugu tidak ada SMA? Saya juga maunya di Tugu ada SMA, Jasmine ya. Nanti kita sampaikan ke Dinas Pendidikan ya. Ya, memang kita yang terdekat itu SMA 13, tapi sepengalaman saya jarak antara SMA dari Tugu ke SMA 13 dan Tugu ke SMA 2 itu jaraknya tidak terlalu jauh. Sama, cuma beda di nilai aja. Bu, berarti kalau sudah punya kartu itu otomatis sudah terdaftar di DTKS. Belum tentu juga, Bu. Bu Dita mungkin kasih penjelasan dulu. Ya, yang saya tahu kalau sudah punya kartu otomatis terdaftar, tidak juga Ibu. Saya juga tidak tahu permasalahannya di mana, update data di mana yang bikin itu jadi tidak sinkron ya Ibu ya. Karena ada yang punya kartunya lumayan lengkap, tapi ternyata di DTKS juga nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang nggak punya kartunya sama sekali, tapi di DTKS ada. Kalau itu saya sendiri tidak paham ya Ibu kondisinya kenapa bisa seperti itu. Tapi makanya untuk pendaftaran melalui jalur KETM antara DTKS dengan kartu itu dijadikan sebagai pilihan, bukan jadikan sebagai satu kesatuan syarat. Jadi kalau misalnya udah punya kartu tidak terdaftar di DTKS ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya punya kartu dan terdaftar juga di DTKS ya itu berarti data Ibu sinkron banget di Dinas Sosial. Ya, tapi yang dilihat pada saat pendaftaran kan hanya kartu-kartu yang tadi ya. Kalau nanti kita coba buka website aja ya Bu Dian ya. Nanti biar sama-sama bisa dilihat. Khawatirnya ada orang tua yang namanya ada di DTKS, tapi tidak punya kartu KIP atau sebaliknya gitu. Nah itu nanti yang mau dipakai yang mana. Kemudian mohon izin Bu, saran infokan kalau ada seluruh SMA SMK Depok beserta lokasi. Soalnya ada beberapa SMA yang baru didirikan jadi masa oke, nanti mudah-mudahan dari sekolah atau dari guru BK-nya bisa memberikan informasi mengenai sekolah-sekolah baru di Kota Depok mulai dari SMA atau SMK. Tolong disiapkan ya Ibu-ibu dan Bapak guru BK, nanti biar diinfokan di grup anak-anak. Kemudian Ibu daftar ulang kalau diterima itu online atau offline prosesnya? Online juga ya? Tergantung sekolahnya biasanya Bu Dian. Ada beberapa sekolah yang full online, ada juga yang offline. Nanti biasanya petunjuk itu akan disampaikan ketika ada di proses pengumuman. Hasil seleksi itu biasanya ada di situ, di bawahnya apa yang harus dilakukan setelah pengumuman itu biasanya nanti akan diberikan petunjuknya di bagian bawah. Ibu mohon petunjuk untuk nomor ujian saya hilang. Bagaimana? Tapi saya masih ingat dan hafal nomor ujiannya. Minta tolong ke TU untuk di-print ulang.
Tapi mohon dicek dulu di rumah ya. Jadi jangan karena malas nyari terus langsung datang aja ke TU gitu. Nanti kasihan teman-teman yang memang dia betul-betul hilang kartunya. Bu, kalau misal siswa tidak diterima tahap 1, apakah bisa ikut lagi di tahap 2 di sekolah yang sama? Boleh, Bu, boleh ya. Boleh saja karena sudah berbeda waktunya. Kemudian untuk SMP 8, SMA yang termasuk dalam zonasi SMA apa saja, Bu? Sekarang pembagiannya bukan berdasarkan zonasi seperti zaman saya SMP dulu sih sebetulnya. Jadi semua dilihat dari jaraknya langsung, secara langsung di aplikasi itu gitu. Jadi tidak ada pembagian misalnya SMP 8 bagiannya SMA 2 gitu misalnya. Tidak seperti itu ya. Untuk pengumuman kelulusan, pemberian surat keterangan kelulusan, pembagian rapor semester 6 akan diadakan secara online. Bagaimana Bu Kiki? Pengumuman kelulusan pada tanggal 15, pengumumannya akan kita laksanakan secara online, Bapak Ibu. Untuk pengumuman kelulusannya akan kita laksanakan secara online. Bahkan kami juga sudah menyiapkan berkas, insya Allah kami akan menyiapkan berkas surat keterangan kelulusan dalam bentuk file. Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan dalam bentuk file. Karena nanti kalaupun harus diupload pun itu dalam bentuk file. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendapatkannya dalam bentuk file, Bapak Ibu nanti tinggal upload, tidak harus scan ulang gitu. Hanya kami tetap membagikan yang dalam bentuk kertas, dalam bentuk apa itu namanya ya, berkasnya. Akan mulai kita bagikan insya Allah pada mulai tanggal 16 Juni. Juni, iya benar. Mulai tanggal 16 Juni insya Allah mulai kita bagikan, nanti kita umumkan akan dibagikan sekaligus dibagikan dengan raport. Ini sekaligus menjawab, ada tadi saya lupa pertanyaan di nomor berapa dari siapa, ada yang bertanya tentang kapan dibagikan ijazah. Kalau pengumuman kelulusan, surat keterangan kelulusan dengan raport itu insya Allah sudah bisa kita bagikan mulai tanggal 16 yang berkasnya, mulai tanggal 16. Tetapi Bapak Ibu, kalau ijazah kami belum bisa memastikan akan dibagikan tanggal berapa. Mohon maaf karena penulisan ijazah itu cukup membutuhkan konsentrasi yang tinggi ya Bapak Ibu, karena tidak boleh ada kesalahan. Jadi untuk ijazah mungkin nanti akan kami sampaikan berikutnya akan dibagikannya kapan gitu, karena belangkonya juga kita baru menerima pemberitahuannya dari Dinas Pendidikan pada belum lama ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kalau untuk surat keterangan kelulusan dengan raport itu bisa kita bagikan mulai tanggal 16 offline-nya. Tapi kalau tanggal 15 itu akan kita bagikan secara online. Begitu Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kiki. Kita lanjut ya. Bu Dian menghilang. Ada iklan sebentar. Untuk KTM itu semua sekolah SMA Depok menerima atau tidak? Menerima Bu, selama Ibu masuk di jalur konfirmasi KTM. Untuk surat pengajuan RTRW apa perlu diajukan ke kelurahan juga? Ini yang ya, kepentingan apa? Domisili ya? Kalau untuk ngelengkapin kakak tadi yang pergantian data kakak atau apa itu RT/RW aja. Tapi kalau untuk yang tadi pendaftaran jalur KTM itu justru malah surat ininya harus ke kelurahan, RT/RW nggak berpengaruh. Surat keterangannya justru surat keterangan kelurahan, keterangan tidak mampunya. Oke, baik. Lanjut ya. Bu izin bertanya, apabila sudah selesai upload semua berkas persyaratan dibutuhkan, langsung disimpan saja atau bagaimana? Ya, disimpan saja. Nanti sudah terupdate secara otomatis. Nanti tinggal digunakan pada saat pendaftaran sudah dibuka, itu mulai tanggal 6. Selamat pagi Bu, mohon izin mau tanya untuk anak jalur SMA anak guru, datang langsung ke sekolahannya yang dituju atau online? Kemudian untuk sertifikat prestasi dilampirkan nggak? Kalau Bapak memilih jalur anak guru, sertifikat prestasi sepertinya tidak ada tempat untuk dilampirkan, Pak, karena memang prosesnya semua melalui online.
walaupun jalur anak guru itu tidak ada yang datang ke sekolah. Kalaupun datang ke sekolah nanti tetap akan melaksanakan proses secara online di sekolah yang dituju gitu. Ya, untuk sertifikat prestasi itu setahu saya itu tidak ada tempat untuk melampirkan sertifikat prestasi tersebut. Kecuali kalau Bapak memilih jalur untuk prestasi non akademik. Itu nanti sertifikat prestasinya baru bisa dilampirkan di web PPDB, siap PPDB. Begitu Bu Dita? Online. Mohon izin jalur prestasi rapat minimal nilai berapa? Tidak bisa dilihat minimal nilainya berapa. Itu terjurnalnya dari nilai-nilai yang ikut prestasi rapot. Jadi nggak ada batasan nilai berapa. Berapapun nilai yang kamu punya, berapapun nilai yang anak Bapak Ibu punya, kalau mau masuknya melalui jalur prestasi rapot, silakan diinput saja. Nanti sistem yang akan bekerja, sistem yang akan menghitung, sistem yang akan membuat urutan yang mana yang akhirnya bisa diterima sesuai dengan kuota yang tersedia, yang mana yang ya mohon maaf berarti belum diterima kayak gitu. Tapi tidak bisa dibilang dari sekarang minimal nilainya berapa, tergantung jurnal. Iya, betul. Jadi tergantung nanti orang-orang, maksudnya siswa-siswa dari SMP yang lain yang mendaftar di sekolah tersebut pada jalur yang sama. Jadi nanti kita akan berjuang dan bersaingnya itu di situ ya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak yang mendaftar di jalur apapun itu harus rajin-rajin melihat posisi anak Ibu dan Bapak. Kalau di tahun terakhir saya mendaftar anak saya itu di siap PPDB itu tidak terjurnal secara langsung Bu Dita. Jadi memang tetap nama anak kita akan masuk di situ, tapi tidak terjurnal berdasarkan nilainya gitu. Jadi Ibu dan Bapak ngecek aja sendiri, misalnya jalur prestasi akademik, Ibu dan Bapak lihat aja nih yang nilai kira-kira di atas nilai anak saya udah banyak belum gitu. Jadi bisa kita jurnal sendiri, kita urut sendiri gitu. Itu pengalaman saya ya, Bu dan Bapak mungkin bisa dijadikan pelajaran. Kalau misalnya kira-kira sudah, oh yang di atas nilai anak saya udah banyak nih, nah buru-buru, kalau proses pindah itu caranya ya, nggak tahu ya. Misalnya awalnya kita milih SMA 2, terus kira-kira ngelihat dari yang masuk itu ternyata banyak yang nilainya di atas kita, terus kita pindah jadi pendaftar SMA 3 gitu misalnya. Bisa nggak sih? Nah, sejujurnya saya nggak tahu nih tahun ini bisa begitu atau enggak. Kalau tahun lalu masih bisa seperti itu. Dan kalau tahun ini itu tidak dibahas sama sekali, tidak disosialisasikan sama sekali sama pihak distrik provinsinya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan yang sama dengan yang tadi diajukan sama Bu Dian, Bapak Ibu bisa coba tanyakan langsung ke pihak SMA atau SMK yang Bapak Ibu mau daftarkan. Apakah bisa seperti itu sistemnya atau tidak? Insya Allah pihak SMA akan lebih paham. Ya, baik. Untuk berikutnya, ada 23 yang belum dibaca. Ibu dan Bapak bertanya untuk titik koordinat yang tidak sesuai, bisa minta bantuan ke SMP? Bisa minta bantuan ke SMP untuk menentukan titik koordinat? Bisa, mulai besok ya Ibu dan Bapak, jika ada yang, ya maksudnya hari Kamis. Mungkin besok Bu Dita mau ke sekolah, nggak apa-apa. Mau menentukan titik koordinat. Sebetulnya di Google sudah ada kok caranya, Ibu dan Bapak, kalau misalnya mau mencoba dulu. Anak-anak juga pasti sudah lebih pandai untuk belajar dari Google. Kalau saya berharapnya Bapak Ibu dan anak-anak bisa belajar terlebih dahulu, nanti kalau dikira agak kesulitan, boleh minta bantuan ke sekolah. Assalamualaikum Bu Dita, Ibu izin bertanya untuk siswa ABK ikut pendaftaran online apa offline? Online Bu, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dita. Jalur ABK itu juga termasuk dalam tahap 1 dan itu pendaftarannya secara online. Bu, adakah pendaftaran kolektif di SMP 8 Keman? Oh, tidak ada sekarang pendaftaran kolektif ya Bapak Ibu. Kemudian Assalamualaikum, PPDB untuk SMA Negeri Depok itu sudah dimulai atau belum? Setahu saya PPDB untuk SMA di Depok itu, iya betul.
PPDB-nya, pendaftarannya dimulai tanggal 6 Juni. Sekarang yang sedang dilaksanakan adalah proses upload data atau berkas yang akan digunakan untuk pendaftaran tanggal 6 Juni. Begitu ya. Alamat kakak dan titik koordinat rumah yang baru BD. Oh, alamat kakak dan titik koordinat rumah yang baru beda gimana, Bu? Biasanya yang digunakan alamat yang tertera di kakak. Karena iya, ya alamat yang tertera di kartu keluarga. Jadi walaupun tinggalnya tidak sesuai dengan kakak, tapi nanti ketika pendaftaran, titik koordinat yang akan digunakan adalah alamat yang ada yang tertulis di kartu keluarga. Assalamualaikum untuk nilai rapot yang upload atau dan kapan uploadnya. Nilai rapot, saya ulangi sekali lagi, ini tadi sudah dibicarakan. Nilai rapot itu diupload oleh pendaftar yang akan mengambil jalur prestasi nilai rapot. Ya, untuk kalian yang tidak mendaftar di jalur prestasi nilai rapot itu tidak perlu mengupload nilai rapot seperti yang tadi disampaikan Bu Dita. Assalamualaikum Bu, untuk daftar akunnya gimana? Akunnya sudah dibagikan kemarin kan? Pada saat acara perpisahan kalian sudah diberikan akun untuk masuk ke Siap PPDB Jawa Barat. Cuma mau tanya, kalau kita daftar satu sekolah tapi kita daftarnya online dan datang ke sekolah tanggal 6, enggak ada yang datang ke sekolah tanggal 6. Tanggal 6 itu pendaftaran juga melalui online. Kalaupun nanti ada yang mau datang ke sekolah, nanti biasanya di sekolah pun akan diarahkan ke PC untuk mendaftar secara online. Pengambilan ijazah tadi sudah jawab Bu Kiki, KETM, pilih 2 sekolah juga atau tidak? Itu ada penjelasannya di PDF ya, nanti bisa dibaca lagi untuk Nufah, berapa jumlah sekolah yang bisa dipilih dari tiap-tiap jalur. Apakah kita bisa tahu jumlah calon siswa di masing-masing SMA secara zonasi? Jadi kami bisa lihat secara pulang. Bisa Bu, bisa dilihat nanti ketika proses pendaftaran sudah dimulai, nanti Ibu bisa melihat dan membuka siapa-siapa saja yang mendaftar di jalur dan sekolah yang sama. Bu, untuk penilaian jalur prestasi selain nilai rapot lalu apa lagi? Hanya 2. Prestasi itu ada 2, prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Ya, coba Salma baca lagi untuk yang PDF yang sudah dibagikan oleh Bu Dita atau wali kelas. Apakah kita bisa tahu jumlah siswa sebelum mendaftar? Jadi bisa dilihat nanti. Kalau untuk peluangnya tetap 50-50 Bu, bisa keterima bisa tidak, karena biasanya anak-anak yang nilainya tinggi, yang rata-ratanya di atas 95, 96, itu biasanya mereka justru mendaftarnya di hari-hari terakhir pendaftaran. Ya, jadi ketika yang nilainya 90, 91, 92 itu udah anteng di posisinya 1, 2, 3, begitu 1 hari terakhir atau 2 hari terakhir itu langsung masuk yang nilainya rata-ratanya 98, 99,5, jadi otomatis langsung menggeser nilai-nilai yang di bawahnya. Bu, kalau jalur kurang mampu itu gimana caranya ya? Tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya, untuk jalur kurang mampu itu mengikuti tahap 1 di jalur KETM. Selamat pagi Bu, sebenarnya kita masih mantau pergerakan peringkat tidak ketika PPDB, karena menurut operator SMA 2 tidak bisa melihat pergerakan peringkat, hanya menunggu hasil saja diterima atau tidaknya. Iya, kalau secara seperti yang tadi saya jelaskan, ini Kaluna, ya apa namanya, tidak terjurnal secara otomatis, berbeda dengan yang di DKI. Jadi kita saja yang memantau sudah berapa yang masuk di jalur dan sekolah yang sama dengan yang kita daftarkan. Kemudian kita lihat nilainya. Nanti kan biasanya akan tertera nilainya berapa. Dari di situ kita menjurnal diri kita sendiri kira-kira masih aman atau tidak posisinya. Kemudian Bu, apakah ketika misalnya gugur di jalur prestasi dan ingin daftar di jalur zonasi, apakah harus mencabut? Enggak. Kalau gugur enggak. Kalau diterima baru dicabut berkasnya. Upload berkas-berkasnya yang sekarang itu kemana? Di web Siap PPDB Jabar. Itu uploadnya di situ. Jika sudah mendaftar tahap 1, tidak lolos dan mengikuti tahap 2 pada sekolah yang sama, apakah? Enggak dong. Kalau menarik berkas itu kalau sudah diterima di tahap 1. Kalau tidak diterima, otomatis berkasnya akan tertolak. Jadi tidak perlu ditarik. Mohon izin jika anak kita daftar tanggal 6 Juni. Masuk urutan daftar di sekolah yang kita tuju melalui jalur prestasi rapot. Kemudian dicek di hari kedua nama anak kita tergeser. Apakah kita dapat daftar kembali menggunakan... Nah, itu yang tadi Bu Dita jelaskan. Untuk penjelasan itu tidak ada di juknis yang kami terima.
ini nama akunnya PNS SDM. Itu tidak ada di juknis yang kita terima. Jadi kalau untuk lebih jelasnya bisa berpindah sekolah tujuan pada saat waktunya masih ada, itu bisa ditanyakan langsung ke SMA-nya ya, Ibu atau Bapak. Mohon izin jika anak kita ini sama ya? Iya, sama pertanyaannya. Dan untuk informasi juga bahwa posisi anak ibu tergeser atau tidak, itu tidak otomatis terlihat di web. Berbeda dengan web siap PPDB DKI. Ya, perlu diingat itu. Jadi nanti Ibu dan Bapak harus rajin-rajin ngecek anak Ibu dan Bapak itu kalau diurutkan itu ada di posisi berapa, karena tidak terjurnal secara otomatis. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kaluna dari pihak SMA juga menyatakan bahwa ini tidak terjurnal secara otomatis, jadi nanti hasilnya akan langsung diterima atau tidak. Kaila, pertanyaannya tadi sudah dijawab di atas bahwa kita kalau misalnya untuk KTP lebih amannya diupload saja dua-duanya. Kalau kemarin Kaila masih mengupload salah satu dari KTP orang tua, bisa diupdate kembali untuk data umum, informasi umumnya di bagian KTP. Di-scan saja dua-duanya, KTP ayah dan ibu, kemudian dijadikan satu file. Bu, nanti rekaman ini diupload di YouTube kan Bu? Ya, insya Allah nanti akan diupload di YouTube oleh tim kreatif SMP 8 Depok. Alhamdulillah sudah habis pertanyaannya, Bu Dita, Bu Kiki. Oh, masih ada. Bu, penilaian jalur prestasi rapot selain rapot, apakah ada kriteria lain? Sepertinya tidak ya. Kecuali kalau ditemukan nilai yang sama dengan anak ibu. Enggak, Bu Dita. Setelah itu dilihat usianya. Jadi kalau nilainya sama, nanti akan dilihat usianya, Bu. Tapi kemungkinannya sih biasanya sangat kecil ya untuk mendapatkan nilai yang sama. Tapi kalau ada kasus seperti itu, setelah dilihat nilai akan dilihat usia dari kedua pendaftar tersebut. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Masih dibuka sesi tanya jawab lagi, Bu Dita, Bu Kiki? Ada yang... Masih, Bu Dian, tadi ada Ibu Hidina itu yang mau nanya. Oh iya, Mangga, silakan. Siap Bu, sudah terjawab tadi Bu masalah titik koordinat itu Bu. Oh, makasih iya, ya Bu. Baik, ya. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu, maaf Bu, mau tanya. Ya. Tadi kan yang pendaftaran siswa ABK itu sudah terjawab. Ya, Pak. Mungkin yang ingin saya tambahkan adalah untuk ke SMK pun harus online juga ya siswa ABK mendaftarnya. Betul Pak. Betul SMK Pak. sama ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Mau ke mana Pak? Insya Allah kami mau daftar ke SMK 1 Depok, jurusan otomotif. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan lulus ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu. Temennya Vino itu suka mobil ya. Iya, nanti ketemu sama Vino di SMK 1. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan yang baru masuk tapi sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya ya untuk kakak dan pendaftaran kurang mampu. Nanti Ibu dan Bapak yang pertanyaannya belum terjawab bisa dicek kembali di YouTube sekolah untuk melihat rekamannya ini dari awal. Insya Allah itu sudah ada jawabannya semua. Baik, Bu Dita atau Bu Kiki ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya. Bu Kiki cukup? Apa nih? Enggak, stop. Ada tambahan sedikit dari Bu Dita ya, Bapak Ibu. Saya mau memberikan tampilan aja yang tadi masalah PTKS. Bentar ya Ibu ya, ini kenapa masih di sini? Oke. Nah, kalau ini kenapa? Ya. Kalau Bapak Ibu atau anak-anak membuka link untuk pendaftarannya tuh yang ini,
Udah muncul kan ya Bu Dian? Yang pendaftar.ppdb.disdik.jabarprof.go.id. Nah, ini adalah laman untuk mendaftarnya, untuk masukin persyaratannya dan nanti milih sekolahnya itu melalui link ini. Nah, ini depannya pertama kan seperti ini, tinggal masukkan username itu, username jangan masukin nama ya Bapak Ibu, anak-anak. Masukinnya yang di kartu akun yang dibagikan seperti ini. Ini bagian seperti ini. Nah, masukin yang perpisahan. Ini dibagikan pada saat perpisahan kemarin. Kalau ada yang nggak datang perpisahan karena mungkin sakit atau lain sebagainya, bisa datang ke TU karena datanya masih ada. Tapi kalau yang hilang, mohon maaf, tidak bisa kami print ulang. Ini masuknya ke 20 contoh ya. Ini saya sudah izin menggunakan akun salah satu siswa. Maaf, salah. Kalau dari arah ya, ini saya login. Tadi kan yang masalah kartu dan masalah DTKS ya. Ini bisa dilihat nih, persyaratan khusus. Misalnya mau masuknya ke SMA, jalur pendaftarannya KETM. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung ngecek di sini, terdata atau tidak di DTKS. Masukinnya nik pendaftar. Nik pendaftar, nik anak berarti. Cek datanya. Kalau ternyata dia tidak terdaftar, coba di sini cek nik kepala keluarga yang di KK terdatanya siapa. Cek datanya. Kemudian baru di sini yang untuk upload masalah kartu-kartu yang dipunya atau yang tadi surat keterangan dari kelurahan itu diuploadnya di sini. Sementara kalau untuk DTKS diceknya di sini. Gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang bagus sekali. Kalau misalnya dicek secara online melalui Google terdaftar di DTKS, tapi begitu di sini tidak terdaftar di DTKS. Nah, itu bagaimana, Bu? Nah, kalau itu mohon maaf sekali Bapak Ibu mesti menanyakannya ke SMA atau SMK tujuannya. Kalau terdaftar di DTKS ketika ngecek di Google ada, tapi di sini nggak ada, nah itu Bapak konfirmasinya ke pihak SMA SMK-nya. Nanti dapat, insya Allah dapat panduan dari sana harus bagaimana, apakah harus ke Dinsos kah, atau bagaimana. Sebaiknya makanya dicek sekarang sebelum pendaftaran sekolahnya dimulai di tanggal 6 itu. Itu aja mungkin Bu Dian ya. Kalau yang lain-lainnya insya Allah sudah cukup jelas kan ya. Udah cukup bisa dipahami tadi. Untuk yang tutorial ya, kami rencananya akan membuatkan video tutorial untuk pengisian persyaratan dan lain sebagainya. Nanti videonya akan ditayangkan di YouTube juga. Nanti linknya akan kami bagikan. Terima kasih Bu Dian, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih untuk tambahan penjelasannya. Semoga semua bisa baik dan membantu dalam proses pendaftaran ke sekolah lanjutan setelah SMP. Kita cukupkan saja Bapak Ibu untuk sosialisasi kita kali ini. Semoga semua dilancarkan dan anak-anak mendapatkan sekolah yang diinginkan. Lebih dan kurangnya maaf. Nanti link YouTube dan yang lainnya ke WA. Ya, ada apa ini? Nanti kita bikinnya pakai ada tambahan. Bentar, ada pertanyaan lagi sedikit. Maaf, hasil pengumuman diterima atau tidaknya di mana? Nanti di web itu juga pengumuman diterima atau tidaknya, ya. Kemudian jalur khusus, iya pendaftarannya online. Gitu ya Ibu dan Bapak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ke nomor call center sekolah SMP 8 Depok yang ada WA-nya, hanya untuk WA saja.
Mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala apapun, kita semua bisa mendaftarkan anak kita dan anak-anak mendapatkan sekolah yang diinginkan. Itu saja dari kami. Kami mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.